Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Sabtu 31 Mei 2025, dengan bacaan Alkitab dari Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 14. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Kolose pasal pertama ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Bersyukur dan berdoa. Sebagai orang Kristen, ada banyak hal yang dapat membuat kita meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Kesusahan, penderitaan, serta kenyamanan hidup merupakan beberapa pemicunya. Oleh karena itu, kita memerlukan topangan agar kuat bertahan dalam menghadapi itu semua. Dengan kesadaran ini, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Meskipun sedang mendekam di penjara, ia menguatkan jemaat di Kolose. Nats renungan hari ini, kita dapat melihat kehidupan doa Rasul Paulus, khususnya dalam doanya bagi orang-orang percaya di Kolose. Ingatlah, ia belum pernah bertemu dengan jemaat Kolose, tetapi itu tidak menghentikannya untuk berdoa bagi mereka dan sering berdoa bagi mereka. Hati Rasul Paulus pun terbeban untuk mendoakan mereka dan terdorong untuk menulis surat kepada mereka. Alkitab menyatakan bahwa Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya bukan hanya sekali atau dua kali berdoa bagi mereka, tetapi tiada berhenti-henti berdoa untuk mereka. Ini menunjukkan bahwa jemaat di Kolose mempunyai tempat yang istimewa di hati Paulus. Tidak hanya itu, kita juga dapat melihat mengapa ia berdoa bagi mereka dan isi doanya bagi mereka. Saat itu jemaat Kolose sedang bertumbuh dalam iman. Namun di saat bersamaan mereka juga menghadapi rupa-rupa pengajaran sesat. Dalam suratnya ini, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat bahwa ia begitu bersyukur kepada Allah akan keadaan mereka. Bersyukur atas iman jemaat Kolose dalam Kristus dan kasih mereka terhadap orang kudus. Iman ini yang berakar pada pengharapan di sorga menjadi dasar dari kasih mereka. Rasul Paulus dan Timotius tidak henti-hentinya berdoa untuk pertumbuhan mereka, agar menerima hikmat dan pengertian yang benar dalam mengetahui kehendak Tuhan. Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa mendoakan orang lain juga harus mendapat porsi yang besar dalam doa pribadi. Saudaraku, doa adalah sumber kekuatan bagi orang percaya, khususnya bagi mereka yang sedang terguncang imannya. Dengan pemahaman ini, seharusnya kita sebagai orang Kristen semakin sering mendoakan orang lain. Oleh karena itu, mari kita berdoa tidak hanya berfokus pada kenyamanan diri saja, tapi juga penderitaan atau kesusahan hidup orang lain. Jangan hanya berdoa meminta berkat, tetapi berdoalah supaya menjadi berkat. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk selalu bersyukur dan berdoa di dalam setiap detik kehidupan kami. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Pendeta Andrian Simbolon STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.